Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dan kembali lagi pada kesempatan siang hari ini, kita akan bersama-sama untuk belajar tentang pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, tingkat SLTA, kelas 11 semester 1. Adapun materi yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai sifat-sifat gereja. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan materi kita, saya mengundang peserta didik sekalian untuk kita bersama-sama bersatu di dalam doa pembuka. Marilah kita hening sejenak. Kita tandai diri kita dengan tanda salib, tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur atas bimbingan-Mu dalam kehidupan kami, terutama atas keberadaan gereja-Mu di tengah-tengah kami. Semoga kami mampu mengikuti sifat-sifat yang terkandung di dalamnya, sehingga kami dapat menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini. Teristimewa pada pembelajaran saat ini, kami akan belajar tentang sifat-sifat gereja, yaitu gereja yang satu, gereja yang kudus, gereja yang Katolik, dan gereja yang apostolik. Bantulah kami agar menjadi rasul seperti para murid perdana-Mu, yang setia menjadi saksi-Mu dalam situasi apapun. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Peserta didik sekalian, kita akan melihat kompetensi dasar dari materi sifat-sifat gereja ini. Yang pertama, bersyukur atas sifat-sifat gereja sebagai dasar panggilan untuk merasul dan memperjuangkan nilai-nilai kerajaan Allah. Kemudian yang kedua, peduli pada sifat-sifat gereja sebagai dasar panggilan untuk merasul dan memperjuangkan nilai-nilai kerajaan Allah. Yang ketiga, memahami sifat-sifat gereja sebagai dasar panggilan untuk merasul dan memperjuangkan nilai-nilai kerajaan Allah. Yang keempat, melakukan aktivitas misalnya menuliskan refleksi, doa, puisi, membuat clipping berita gambar, atau membuat rangkuman tentang sifat-sifat gereja sebagai dasar panggilan untuk merasul dan memperjuangkan kerajaan Allah. Kemudian kita akan melihat apa yang menjadi tujuan kita mempelajari sifat-sifat gereja ini. Yang pertama, peserta didik mampu memahami sifat gereja yang satu dan mengambil bagian dalam mewujudkan kesatuan gereja itu dalam hidupnya sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu memahami sifat gereja yang kudus dan mengambil bagian dalam mewujudkan kekudusan gereja itu dalam hidupnya sehari-hari. Yang ketiga,
peserta didik mampu memahami makna sifat gereja yang Katolik dan mengambil bagian dalam mewujudkan kekatolikan gereja itu dalam hidupnya sehari-hari. Dan yang keempat, peserta didik mampu memahami sifat gereja yang apostolik dan mengambil bagian dalam mewujudkan keapostolikan gereja itu dalam hidupnya sehari-hari. Peserta didik sekalian, demikianlah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dari materi kita mengenai sifat-sifat gereja. Kemudian kita akan masuk ke materi yang bagian A, gereja yang satu dan kudus. Bagian pertama kita akan melihat tentang gereja yang satu. Gereja yang satu. Pertama-tama adalah karena adanya satu iman, yaitu satu iman akan Allah. Bisa dilihat pada Efesus bab 4 ayat 3-6. Gereja yang satu ialah gereja yang memiliki kesatuan antar para anggotanya dalam hidup beriman kepada Allah. Kemudian bagian yang kedua, gereja yang kudus. Gereja yang kudus ialah gereja yang karena sumber dari mana ia berasal, karena tujuan kemana ia diarahkan, dan karena unsur-unsur ilahi yang ada di dalamnya adalah kudus. Nah, demikian yang dimaksud dengan gereja yang satu dan gereja yang kudus. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa gereja yang kudus adalah gereja yang selalu berjuang dan berusaha untuk tetap hidup baik dan benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian bagian yang ketiga yaitu memperjuangkan gereja yang satu dan kudus. Gereja bersifat ilahi sekaligus insani, berasal dari Yesus dan berkembang dalam sejarah. Sifat-sifat gereja itu bersifat dinamis dan harus diperjuangkan walaupun tidak sekali jadi. Peserta didik sekalian, kita akan melihat bagian A-nya lagi, memperjuangkan gereja yang satu. Memperjuangkan gereja yang satu terdiri dari dua bagian, yaitu yang bersifat ke dalam dan yang bersifat keluar atau antar gereja. Nah, usaha yang dapat digalakan untuk menguatkan persatuan gereja ke dalam antara lain. Pertama, aktif berpartisipasi dalam kehidupan menggereja. Kemudian yang kedua, setia dan taat pada persekutuan umat termasuk hierarki dan sebagainya.
Kemudian, usaha yang dapat digalakkan untuk menguatkan persatuan gereja keluar atau persatuan gereja antar gereja yang lain. Sebagai berikut. Bersifat jujur dan terbuka satu sama lain. Lebih melihat kesamaan daripada perbedaan. Mengadakan berbagai kegiatan sosial dan peribadatan bersama, dan sebagainya. Kemudian yang bagian B, memperjuangkan gereja yang kudus. Kekudusan gereja adalah kekudusan dalam kurung kesucian Kristus. Gereja menerima kekudusan sebagai anugerah dari Allah dalam Kristus oleh iman. Kesucian tidak datang dari gereja, tetapi dari Allah yang mempersatukan gereja dengan Kristus dalam Roh Kudus. Kita akan melihat usaha-usaha apa saja yang dapat diperjuangkan dalam sebuah kekudusan gereja. Yang pertama, saling memberi kesaksian untuk hidup sebagai putra-putri Allah. Yang kedua, merenungkan dan mendalami kitab suci, khususnya ajaran dan hidup Yesus, yang merupakan pedoman dan arah hidup gereja. Peserta didik sekalian, kita akan melihat materi bagian B mengenai sifat gereja yang Katolik dan apostolik. Bagian pertama atau yang ke-1, gereja yang Katolik. Katolik berarti universal atau umum. Gereja bersifat Katolik berarti terbuka bagi dunia, tidak terbatas pada tempat tertentu, bangsa dan kebudayaan tertentu, serta waktu atau golongan masyarakat tertentu. Gereja itu dikatakan Katolik karena dapat hidup di tengah segala bangsa dan memperoleh warganya dari semua bangsa. Ajarannya dapat diwartakan kepada segala bangsa, terbuka terhadap semua kemampuan, kekayaan, dan adat istiadat yang luhur. Kemudian, kekatolikan gereja dapat kita lihat dalam hal berikut ini. Yang pertama, rahmat dan keselamatan yang ditawarkannya, serta iman dan ajaran gereja yang bersifat umum dapat diterima dan dihayati oleh siapapun.
Kemudian kita akan melihat yang bagian kedua, apa itu sifat gereja yang apostolik. Gereja yang apostolik ialah gereja yang berasal dari para rasul dan tetap berpegang teguh pada kesaksian iman mereka yang mengalami secara dekat peristiwa Yesus. Gereja disebut apostolik karena gereja berhubungan dengan para rasul yang diutus oleh Kristus. Dan hubungan itu tampak dalam hal berikut ini. Pertama, fungsi dan kuasa hierarki diwariskan dari para rasul. Kedua, ajaran-ajaran gereja diturunkan dan berasal dari kesaksian para rasul. Yang ketiga, ibadat dan struktur gereja pada dasarnya berasal dari para rasul. Kemudian yang bagian 3, yaitu bagaimana kita mewujudkan gereja yang katolik dan apostolik. Bagian A, mewujudkan kekatolikan gereja dengan cara antara lain. Pertama, sikap terbuka dan menghormati kebudayaan, adat istiadat, bahkan agama bangsa manapun. Kedua, bekerja sama dengan pihak manapun yang berkehendak baik untuk mewujudkan nilai-nilai yang luhur di dunia ini. Ketiga, selalu berusaha untuk memperjuangkan suatu dunia yang lebih baik untuk umat manusia. Kemudian yang keempat, memiliki jiwa yang besar dan keterlibatan penuh dalam kehidupan bermasyarakat sehingga dapat memberi kesaksian tentang kekatolikan gereja yang terbuka untuk siapa saja yang berkehendak baik. Kemudian yang bagian B, mewujudkan keapostolikan gereja dengan cara antara lain setia dan mempelajari Injil. Sebab Injil merupakan iman gereja para rasul. Yang kedua, menafsirkan dan mengevaluasi situasi hidup konkret dengan iman gereja para rasul. Yang ketiga, setia kepada hierarki sebagai pengganti para rasul. Peserta didik sekalian, demikian pemaparan materi kita pada hari ini mengenai sifat-sifat gereja. Semoga kita semakin memahami dan semakin terbuka untuk memberikan diri kita sebagai teladan dan sebagai saksi Kristus di tengah dunia ini, dimanapun kita berada. Semoga Tuhan memberkati. Amin.